Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus Tuhan. Setelah mendengarkan bacaan suci, kita semua diajak untuk sejenak merenungkannya. Dan judul permenungan kita pada kesempatan ini adalah kasih dalam perpisahan. Keberadaan manusia dapat menjadi nyata hanya karena adanya orang lain. Sebagai individu, manusia tidak dapat berada dari dirinya sendiri. Keberadaan manusia selalu membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Dalam realitas yang demikian, yakni tidak dapat berada dari dirinya sendiri, manusia niscaya ada dalam kebersamaan dengan pihak lain. Kebersamaan yang dijalani manusia sangat memungkinkan untuk terjadinya dua hal penting, yakni pertemuan dan juga perpisahan. Bagi manusia, apabila ada pertemuan yang diadakannya, tentunya akan ada pula perpisahan. Manusia tidaklah mungkin ada dalam kebersamaan yang abadi, karena keberadaan manusia adalah keberadaan yang terbatas. Manusia bisa ada pada saat ini, dan sangat mungkin suatu saat nanti ia akan tiada. Ketiadaannya itulah yang menjadi peristiwa perpisahan. Bacaan-bacaan suci pada hari ini memisahkan kepada kita perihal perpisahan. Perpisahan itu merupakan konsekuensi dari keterbatasan keberadaan manusia. Bacaan pertama kepada kita dikisahkan perihal perpisahan Paulus dengan jemaat di Miletus. Dan bacaan Injil mengisahkan tentang perpisahan Yesus dengan para murid-Nya. Baik Yesus maupun Paulus harus meninggalkan orang yang mereka kasihi. Kedua peristiwa perpisahan yang terjadi itu memberikan hal penting bagi kita, yakni kasih. Kendati berada dalam suasana yang sangat sedih, tetapi Yesus dan Paulus tetap menunjukkan kasih yang otentik. Kasih Yesus dan Paulus itu nyata dalam bentuk doa. Yesus dan Paulus tidak mengadakan pesta perpisahan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Yesus dan Paulus tidak mengadakan pesta perpisahan dengan mereka yang ditinggalkan. Bagi mereka, yakni mereka yang ditinggalkan itu, Yesus dan Paulus mendoakan supaya mereka tidak binasa.
Dalam perpisahan itu terjadinya suasana yang penuh kasih, yakni dinyatakan dalam doa. Ibu bapak, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus Tuhan, selain menunjukkan kasih yang sejati, melalui bacaan hari ini, kita juga diajak untuk senantiasa berdoa. Yesus dan Paulus pada saat memulai dan mengakhiri karya mereka selalu mendahuluinya dengan doa. Yesus ketika memulai dan mengakhiri pelayanannya di bumi, dia mendahulunya dengan doa. Demikian pun Paulus ketika mengakhiri pelayanannya di suatu tempat dan hendak mengadakan pelayanan di daerah yang baru, ia selalu mendahuluinya dengan doa. Berdoalah sebelum dan sesudah bekerja.